Yap, halo teman-teman, kembali lagi di tutor listrik magnet. Jadi saya akan mentutor teman-teman mengenai gaya listriknya ya. Karena tadi salah, malah medan listrik. Harusnya tentang gaya listrik. Ya udah, kita langsung aja. Saya akan ulang dari awal tutornya. Tadi itu modelnya seperti apa ya? Modelnya itu adalah kayak gini ya. Plus, terus di sini tuh minusnya, gitu kan? Terus di sini adalah plus lagi, gitu ya. Kok wait, kok tipis banget ini. Kayak gitu ya. Terus ini tuh eh interaksinya ini tuh kan astaga, maaf. Oke, udah tebal. Ini kan Q1 ya, ini Q2, ini Q3. Oke. Gaya akibat Q1 itu akan ke sana karena dia tolak menolak ya, seperti tadi, atau R13. Dan gaya oleh Q2 itu akan tarik menarik, berarti dia akan ke sana, atau yang kita definisikan dengan R23. Nah, sama seperti tadi gitu ya. Ini kita buat dulu titik-titiknya. Ini adalah A, dan ini adalah akar 2A, sehingga ini tuh 45 derajat, ini juga 45 derajat, dan ini 90 derajat. Oke. Lalu kita buat proyeksi vektornya di sini ya. Kita buat proyeksi vektornya gaya agar saya tidak lupa ya. Jadi kita langsung spesifik. Berarti yang ke sana itu sudah pasti adalah F13, dan yang ke sana itu adalah F23. Gitu ya. Nah, jangan lupa tulis vektornya. Terus kita buat lagi garis-garis hayal gitu. Seperti kasus yang tadi, sebentar. Yang di atas tuh, tunggu. Saya takut salah jadinya. Yang saya jelasin di atas gimana ya? Kayaknya yang saya jelasin di atas salah. Oh my god. Kalau misalkan ininya ke sana, ini ke situ, itu ke situ. Ini 45 derajat. Bener ya kan? Berarti sudut yang 45 di sini kan? Tapi karena dua-duanya 45, kesini 45 derajat sih. Oh ya udahlah. Kita anggap saja sudah benar seperti itu. Oke, agak lupa sayanya. Oke. Ya, tapi betul karena ini sudut 45, jadi di sini juga pasti 45 derajat. Di sini juga pasti sudutnya 45 derajat. Kayak gitu ya. Dengan kata lain, ini akan terbagi menjadi dua. Ya, akan terbagi menjadi dua gitu ya. Di sini ada fx13 gitu ya.
Dan juga akan ada FY13. Kayak gitu. Nah, sebentar. Dari konstruksi model ini, yang ini gitu ya, maka akan diperoleh F totalnya itu adalah F total itu F vektor 1, 3 ya, kayak gitu, ditambah F vektor 2, 3 dengan penjabarannya itu adalah ada Fx 13 ini vektor ditambah Fy13 vektor ditambah F23. Nah, karena kita tahu bahwa jelasinnya gimana ya? Oke deh, gini. Karena kita tahu bahwa yang satu dimensi ya, yang satu arah dengan F23 itu adalah Fx13, tapi arahnya berlawanan, maka otomatis F total ini menjadi Fy13 ditambah ini dalam kurung ya, Fx13 dikurang F23. Nah, ini kenapa tiba-tiba jadi ada pengurangan? Walaupun sebenarnya nggak boleh teknik kayak gini, tapi biar cepat. Itu karena ya kita langsung aja konstruksi dari gambar gitu ya. F23 itu berlawanan dengan Fx13. Jadi karena sama-sama disumbu X, jadi itu yang kalau berlawanan dikurang. Kalau dia bukan bersinggungan, tapi kalau dia searah gitu ya, tidak berlawanan, nah itu bakal ditambah kayak gitu. Nah, disinilah kita akan mengkonstruksi modelnya secara lengkap. F total salah. Kita konstruksi dulu Fy13 nya dulu. Fy13 vektor gitu ya, itu adalah 1/4 pi epsilon 0 ya, dikali Q1 Q2 R kuadrat R theta R topi. Nah, karena kita tahu bahwa R topi itu sama dengan R vektor per R ini gitu ya. Nah, maka 4pi epsilon 0 itu adalah Q1 emang sama Q2 ya yang 13. Yang Y13 enggak, bukan Q2. Tapi sama Q1. Bentar. Kok saya jadi lupa? Oke. Kita lanjut dulu. salah. Bukan kayak gini konstruksinya. Aduh, salah. Bukan kayak gini konstruksinya. Salah, itu salah. Oke. Kayaknya saya salah jelasin deh. Oke, kita mulai dulu dari sini aja lah ya. Mulai dulu dari sini. Kita jangan jelasin dulu kayak gini ya. Kita mulai dulu dari sini. Oke, kita jabarin dulu aja F13-nya. Yang dimana itu adalah
1/4 pi epsilon 0 ya. Gitu kan? Nah, ini baru bisa nih. Q1 karena tadi proyeksi vektor F13 itu karena si Q1 ya. Gitu kan? 13 tuh karena si Q1 gitu ya. Jadi ini sama, oh sorry, ini kan awalnya Q3 dulu ya. Jadi ini sama Q1 kayak gitu. Nah, ininya R2, ini R topi. Kayak gitu. Kalau kita konstruksi lebih lanjut, berarti dia itu adalah akan seperti epsilon 0 gitu ya. Tadi dengan hubungan R topi dengan R vektornya itu adalah seperti itu. Maka ini jadi R pangkat 3. Q1, ini Q2. Gitu ya. Nah, ini jadi R vektor. Nah, karena seperti ini, kita bisa konstruksi si R vektornya. Itu berarti kayak gini kan. Nah, ini 45 derajat gitu ya. 45 degrees. Ini si R vektornya, berarti ini X, ini Y gitu. XY. Oke. XY. Seperti tadi gitu ya. Yang dimana X-nya itu sama dengan R13. Berapa tadi? Ini R13 ya. R13 cos theta, dengan tetanya 45 ya. Dan Y itu sama dengan R13 sin, sin theta. Sin theta. Oke. Nah, dengan itu, maka F13 ini dapat dikonstruksi menjadi, kita keluarin semua konstantanya. Ya, kita keluarin, pisahin gitu ya semua konstantanya. Kenapa ini jadi 1,2 lagi? Ya Allah. Nah, gini ya. Biar konsisten. 3, 1. Nah, ini kita satuin semua konstanta, ini semua konstanta kan. Q3, Q1, 4pi epsilon 0 itu semua nilainya konstan. Nah, yang sekarang kita pusingkan itu adalah ini. Si R vektornya itu kan kita tahu R13 cos theta I ditambah R13 sin theta J. Itu kan X dan I-nya. Nah, kayak gitu. Yang R pangkat 3 juga jadi sama, tapi karena kita seperti yang tadi, karena nulisnya terlalu kepanjangan, maka ya udah kita pakai yang kayak tadi lagi aja. Yang seperti sebelumnya ya. Jadi ini X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, jadi X kuadrat plus Y kuadrat ini tuh nanti diisinya dengan ini ya. Ini dikuadratin gitu ya. Karena dia pangkat 3 tuh jadi kayak gini. Ribet juga ya modelnya. Kayak gitu. Yap. Seperti itu. Nah, sekarang kita konstruksi F23-nya. Konstruksi F23. Nah, karena F23 itu J-nya 0, berarti kita tidak usah repot-repot gitu ya. Maksudnya adalah, contohnya misalkan ini 1/4pi epsilon 0 seperti tadi. Terus kita konstruksi itu kan, ini kan R kuadrat gitu ya. Berarti jadi Q1 dan Q3.
Ya kan? Bentar, kok Q1 dan Q3? Q2 dan Q3. Atau biar konsisten juga deh. Q3 dan Q2. Di atas kan Q3 Q1, sekarang Q3 Q2. Gitu ya. Ini erotopi. Nah, terus kayak gini. Dijadiin tadi ya vektor. Ini vektor. Ups, karena dia jadi vektor, tuh itu jadi pangkat 3 ya dengan hubungan yang ini tadi. Oke, dan akhirnya kita mendapatkan konstruksi buat F23 itu adalah Q3 Q2 4pi epsilon 0 per sama aja 3/2 gitu kan, ya kan, X kuadrat plus Y kuadrat. Ini karena tidak ada J, maka ini sudah dipastikan hanya ada I saja. Kayak gitu. Atau kita kan tahu ya di mana ya? Nah ini R1 ini tuh kan sama dengan R13 gitu kan. Nah, yang A ini tuh sama dengan R23. Nah, begitu. Jadi ini kita langsung masukin aja ini adalah A gitu ya. Ups, I. Sorry. Oke. Ini ada yang kurang dikit ya. Ini semua harus pakai 13 biar nggak kebalik nantinya. 3. Oke. Nah, karena kita tahu si R23 itu, ini 23 ya, 23 R23 itu sama dengan A, berarti otomatis ya absolutnya juga gini kan, akar A kuadrat. Jadi yang ini itu akan menjadi ini kan akar A kuadrat pangkat 3 gitu kan ya. Betul tidak? Nah, ya betul kayak gitu. Dan itu tuh kalau gini kan ya. Ini kali ini. Oh, berarti tadi perhitungan yang awal ada yang salah kayaknya. Nggak tahu deh, kita coba dulu. Ini kan jadi A kuadrat, oh nggak deh, udah bener ya. Ini ada A kuadrat, nah ini dikali dengan ini gitu kan. Dikalikan dengan ini lagi, kan pangkat 3. Berarti kan ini itu jadi coret, jadi hilang ya. Nah, jadinya adalah A pangkat 3, kayak gitu ya. Jadi buat F-nya itu hanya ada dalam proyeksi I saja. Dengan berapa tadi? A pangkat 3. Oke. Atau kalau mau kita lebih sederhana, berarti kan dia jadi kayak gini ya. Kalau kita mau jadi lebih sederhana nih. Ya tinggal dibagi aja sih sebenarnya. Ini kan jadi A kuadrat, ini 1 gitu ya. 1 per A kuadrat. I. Nah, itopi. Oke. Kayak gitu. Tidak yang salah kan? Kok saya jadi ragu ke diri sendiri. Ya, tidak ada yang salah, insya Allah. Karena udah kayak gitu, berarti kita tulis ulang di sini, di mana F total, atau gue usah pakai F total lah, F aja gitu ya. Dia itu sama dengan gini kan ya, tambah F. Nah, dan
Kita konstruksi semuanya. Kita masukin yang... Bentar, kenapa saya jadi ragu? Oh ya, betul. Kita masukin yang ini. Q2, Q1 per 4 pi epsilon 0. Gitu ya. R13 cos theta I ya tadi, betul kan? Dan ini R13 sin theta J, gitu kan? Nah ini 3/2 apa namanya? Kok saya jadi lupa? X kuadrat plus Y kuadrat. Oke ya? Gitu. Set, ini yang F13 ditambah tadi si F23-nya. Itu ada Oke, betul. Itu adalah Q3 Q2 per 4 pi epsilon 0 1 per A kuadrat I. Nah, kita separasi yang I oleh I dan yang J oleh J, gitu ya. Karena yang J itu 0, maka kita pisahin yang J-nya sendiri. Gitu kan? Ya, maksudnya berarti ya kayak gini. Berarti untuk yang J itu, karena yang R23-nya J-nya 0, ya udah berarti hasilnya tuh kayak gini. Buat yang J-nya Q1 ya, R13 sin theta, betul kan? Ya betul. Bentar. Oh ya, udah betul kayak gitu. 3/2 X kuadrat plus Y kuadrat. Oke. Nah ini ditambah. Ya betul, ditambah sebentar. Yang si ini J ya. Ini J, si bagian I-nya gitu. Bagian I-nya kita tambah. Yang dimana berarti kan Q3 Q1 per, oh ini aduh, tidak akan cukup sepertinya, kita di bawah saja ya. Nah ini tuh ditambah gitu ya, ini bagian I-nya ditambah Q3 Q1 per 4 pi epsilon 0 ini 3/2 gitu ya. Ini X2 plus Y kuadrat. Terus ini R13 cos theta, gitu kan? Ini kita pakai dalam kurung. Nah ini ditambah Q2 Q3 Q2 ya, Q3 Q2 per 4 pi epsilon 0. Nah ini adalah 1 per A kuadrat, gitu kan? Terus dikalikan dengan I topi. Oke, sudah selesai gaya Q3. Gaya yang dirasakan Q3 udah selesai. Gaya yang dirasakan Q3 nih ya, udah selesai. F total itu ini adalah gaya yang dirasakan Q3. Nah, untuk
ya PR-nya lah ya. Ini boleh dimasuk-masukin gitu ya. Ini key satunya dimasukin berapa, key tiganya dimasukin juga berapa gitu ya, angka numeriknya. Terus yang R13 itu kan ini adalah akar 2A, itu juga dimasukin gitu. Ini petanya juga dimasukin 45 derajat kayak gitu ya. Terus tadi yang X-nya juga dimasukin gitu, nanti X itu sama dengan gini kan. Yang di akar-akar ini X sama Y-nya itu dimasukin juga gitu ya. Kayak gitu. Nah, udah beres. Easy. Gampang. Gampang kan? Ya. Sama saya mah gampang. Gitu. Ya, itu aja. Boleh jadi sebenarnya gaya lebih gampang ya daripada yang medan listrik tadi sepertinya ya. Enggak sih, sebenarnya sama aja sih. Ya oke lah. Sama aja sebenarnya. Tapi ya kayak gitu. Ini gampang ya, ini modelnya gitu ya. Jadi ini hasilnya. Ini hasilnya. J-nya dapat, I-nya dapat, terus nanti teman-teman tinggal masukin parameter-parameternya aja. Q3, Q1, Q3, Q1, Q3, Q2 gitu ya. R13, R23. Kalau R23 mah udah dimasukin langsung ya. Berarti X sama Y-nya. Ya udah, gitu aja. Nanti paling yang video ketiganya mungkin saya upload besok Rabu, ataupun ya mudah-mudahan hari ini ya keburu. Tapi karena yang nomor 2 itu panjang gitu ya, panjang, bisa pakai dua cara. Pakai cara sirkular gitu ya. Dari nanti kalau pakai cara sirkular dia jadi si R-nya itu kayak segitiga gitu ya. Jadi kita bisa definisiin si R-nya itu. Ini buat yang nomor 2 nanti ya, yang line of charge. Jadi si R-nya itu bisa X kuadrat tambah Z kuadrat, tapi si R-nya juga itu bisa, tadi itu yang dijelasin Prof itu gimana? Ya, pokoknya ada teta-tetanya lah, sudut-sudutnya. Kayak gitu. Ada dua cara, nanti saya akan coba juga tutorin ke kalian dua cara tersebut. Atau mungkin salah satunya PR. Oh ya udah, gitu aja. Terima kasih kepada teman-teman. Silakan dikerjakan.